Nah, jadi dia Noken As atau Master Cam dari BRT. Nah, di sini gue mau bahas ini. Cuman kebetulan gue punya yang KLX aja. Cuman sebenarnya ada yang lain ya. Cuman di sini barangnya belum datang dan misalkan kalau kalian nonton video ini di awal-awal video ini rilis mungkin link yang gue kasih belum lengkap ya buat motor-motor lain. Cuman gue usahain agar bisa selengkap mungkin. Jadi kalau misalkan motor yang kalian cari belum ada, silahkan bisa request di kolom komentar. Nah, gue bakal bahas Noken As dari BRT. Ini yang lengkap eh, sama apa ya? Ini KLX tipe T, tipe R, dan tipe S ya. Lengkap ya, 3 biji nih. Ya, apa sih bedanya Master Cam atau Noken As dari BRT ini? Masing-masing ya ada 3 tipe, yaitu tipe S, tipe T, dan tipe R. Dan mungkin kalian bingung mau beli yang mana, gue bakal bahas satu persatu di sini. Mari kita bahas. Nah, mari kita mulai bahas ya. Jadi di sini gue mau bawain kalian yang tipe R, seperti gue bilang, cuman ternyata pas gue lihat kenapa di sini T-nya ada dua, yaitu ada T1, T2, dan tipe S1 ya. Harus gue bawa tipe S, tipe T, sama tipe R. Cuman gue salah bawa. Dan ini satu tipe motor ya, cuman gue males untuk ke bawah buat ngambil. Gue langsung bahas aja. Ya, jadi intinya ada 3 tipe ya. Dan Noken AC ini seperti yang kita tahu adalah salah satu komponen yang dia itu fungsinya untuk mengatur buka tutupnya klep ya, yang dimana semakin bagus Noken AC-nya, semakin bagus konfigurasi Noken AC, maka udara yang masuk ke ruang bakar dan bahan bakar tentunya akan semakin sempurna sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna. Seperti yang kita tahu, pembakaran yang sempurna itu menghasilkan performa motor yang lebih baik. Ya, nah makanya di sini ada 3 tipe Noken AC secara umum sebenarnya ya. Nah, di sini gue pakai BRT karena ya satu emang gue punyanya BRT. Sebenarnya gue ada beberapa tipe merek lain cuman masih kosong, ini juga BRT baru masuk ya. Makanya seperti di awal gue bilang belum lengkap. Gue ngupload di linknya untuk link pembeliannya, cuman mudah-mudahan video ini rilis 1-2 hari mungkin sudah bisa lengkap ya, karena biasanya gue ngedit 1-2 hari untuk videonya, untuk bikin linknya juga biasanya langsung sekalian. Nah, BRT ini kan salah satu dibilang brand yang cukup terpercaya lah di bidang otomotif, terutama untuk spare part racing di Indonesia terutama ya. Jadi dari sisi kualitas nggak perlu diragukan lagi ya, racikan dari BRT itu biasanya sudah cukup bagus, dan kalaupun ada trouble biasanya ada garansi, dan BRT emang ngejadiin garansi. Dan kalau misalkan kalian beli di online sekalipun di luar official BRT-nya biasanya itu ada garansi ya. Biasanya tuh kalau misalkan kalian beli di toko yang apa ya, mitra resmi dari BRT, biasanya bisa langsung ganti atau dibantu prosedur untuk garansinya ya, apalagi kalau kalian beli langsung di BRT-nya gitu. Jadi kenapa gue pilih BRT menjadi salah satu brand yang gue percaya untuk spare-spare yang gue jual ya. Nah, di sini Noken As dari BRT juga punya berbagai keunggulan ya. Nah, sebelum masuk ke keunggulannya, gue bakal bahas satu persatu tentang Noken As-nya. Kita mulai dari yang S ya, tipe S atau tipe standar. Nah, tipe standar ini, oke lanjut ya, tadi ada iklan dan gue mau unboxing di sini. Nah, ini yang tipe S ya, tadi gue sempat kepotong. Jadi tipe S ini cocok buat mesin standar. Jadi buat kalian yang mesinnya masih standar, ini cocok dipakai. Nah, di belakang sini sudah ada keterangannya ya, di sini nih. Tipe S ya, itu, nah ini udah ada keterangannya. Dia berapa diameter pistonnya yang cocok bisa dipakai. Dan ini bisa dipakai untuk motor bore up juga sebenarnya untuk tipe S ini. Ya. Jadi bisa standar, bisa bore up gitu. Di sini udah tulisannya ya. Belakangnya sebenarnya sudah ada. Gitu. Sudah ada spesifikasi lengkapnya. Ini gue mau buka satu. Nah, ini dia. Jadi barangnya ya, tipe S. Biasa kalian bakal dapat stiker, terus juga kalian bakal dapat apa ini? Ya semacam ininya ya, apa namanya? Varian produk lainnya ya. Nah, di sini ada buat Beat, Karbu, terus Grand Blade, Vario, dan lain-lain banyak ya.
Ada Honda series, Yamaha series, Kawasaki series, Suzuki series. Ya, bisa kalian pilih. Bahkan juga ada promo-promo dari BRT-nya, produk-produk BRT. Nah, ini dia untuk ini udah kebuka gini. Oh enggak, ini kayaknya dia kepanasan gitu kelihatan dari ininya. Cuman ini oh iya, anginnya nggak keluar, jadi nggak bocor. Ada semacam minyak-minyaknya gitu di dalam olinya. Dan ini kayaknya gue lengkap sama rocker armnya deh. Iya, ini gue yang plus rocker arm. Satu set ini. Ini tipe yang S1. Oh, ini untuk spesifikasi seatnya. Oke, jadi buat teknisi sudah lengkap ya dapatnya. Ada seatnya juga. Ini penasnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe T ya, atau tune up. Ya, di sini dan gue megang dua ya, sama yang T2. Saya ngambil yang R, nggak apa-apa lah ya. Jadi untuk yang tune up ini untuk motor-motor yang sudah di bore up ya. Jadi buat kalian yang motornya sudah di bore up, sudah di polish ya, sudah diulik-ulik, bisa pakai tipe T ini. Dan tipe T ini itu menghasilkan aliran udara dan bahan bakar yang lebih besar. Jadi ini cocok banget buat mendorong performa mesin ke arah yang lebih tinggi lagi. Dan juga untuk peningkatan tenaganya ada di seluruh RPM ya, baik rendah sampai tinggi ya. Jadi emang difungsikan untuk di semua RPM ya. Beda dengan yang tipe S itu di menengah ke tinggi, kalau ini dari rendah pun sudah dioptimalisasi gitu. Terus ke tipe R, sayangnya gue nggak megang tipe R-nya, tapi untuk tipe R pastinya untuk racing kompetisi. Ya, jadi buat mesin-mesin yang udah emang diulik untuk kebutuhan kompetisi itu pakai yang tipe R. Nah, apakah tipe R cocok untuk dipakai di mesin bore up? Sebenarnya masih bisa cocok ya. Tapi kalau misalkan di tipe R dipakai di mesin standar itu nggak cocok. Ataupun kalau misalkan kita pakai tipe tune up di mesin yang standar itu juga sebenarnya bukan nggak cocok ya, lebih ke kurang direkomendasikan karena ya bisa dibilang terlalu mubazir juga ya. Apalagi kalau misalkan klepnya atau part lainnya emang belum diganti gitu. Walaupun mungkin masih bisa dibandingkan kalau misalkan kalian pakai tipe R di mesin standar ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai tipe S di mesin board up itu masih bisa. Tapi kalau misalkan tipe S di mesin untuk yang racing itu kayaknya kurang apa ya, kurang pas aja ya, karena kan mungkin dari sisi performa kurang ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan di tipe R kalian pasang di mesin standar ya, itu bisa dibilang di RPM rendah itu performanya sangat kurang ya. Itu malah jadi berat dan malah nggak cocok dipakai buat daily. Jadinya ini nggak cocok untuk di mesin standar dan kasihan juga untuk mesinnya. Nanti mesinnya masih standar udah harus ngadepin noken as yang sudah untuk racing kompetisi apalagi ya. Jadi untuk kebutuhan yang ekstrim memang gue rekomendasi pakai tipe R, atau kalau misalkan mesin standar pakai tipe S atau tipe T. Untuk mesin sudah bore up bisa pakai tipe T ya, atau tapi tipe S masih oke lah, masih bisa ya untuk yang sudah di tune up ya. Ini yang di tengah-tengah ini bisa cocok kemana aja ya, mesin yang udah di tune up ini bisa dipakai di semua tipe noken as ya. Dari sisi harganya juga pasti lebih mahal untuk yang tipe tune up dan tipe racing gitu. Oke ya, tadi sedikit kepotong lagi gue nggak tahu ini kameranya yang error mulu. Oke, lanjut ya. Tadi udah ke tipe-tipenya ya. Jadi intinya tadi gue bahas
kalau nggak kepotong itu tadi ada tipe S untuk mesin-mesin standar, ada tipe T untuk mesin yang sudah bore up atau sudah di tune up, sudah dipolish, sudah di porting, atau sorry, ya benar. Kalau misalkan yang ketiga itu tipe R atau tipe racing kompetisi. Jadi masing-masing punya varian sendiri-sendiri di mana gimana kalau tipe S dipasang di mesin bore up itu masih bisa, tipe bore up di tipe T dipasang di mesin tipe standar sebenarnya masih bisa walaupun nggak rekomen ya masih bisa aja ya cuman mungkin kekurangannya mungkin kalau misalkan kalian nggak ganti part lainnya, klepnya nggak ganti, topernya nggak ganti, uh, itu mungkin akan kalah ya, dan performanya nggak meningkat secara signifikan juga, sama aja, hampir sama. Terus juga kalau misalkan tipe R, kalian pasang di tipe mesin cuman di rak biasa aja, ya itu sebenarnya masih bisa aja. Tapi kalau misalkan tipe R dipasang di mesin standar, itu nggak direkomendasikan. Kenapa? Karena di putaran RPM yang rendah, mesinnya bakal lemah juga ya, nggak mampu untuk menangani performa yang dihasilkan oleh si Noken As tipe R. Gitu. Jadi emang kalau bisa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya mesin standar cari tipe S yang sudah di bore up, itu tipe T. Nah, kalau misalkan yang mau buat kompetisi ya untuk full racing pakai yang tipe R untuk racing kompetisi. Nah itu. Nah kita masuk ke spek dan keunggulannya ya. Tadi kan udah ya. Dan kalau misalkan dari sisi spesifikasi, kalian bisa baca di belakang sini sudah ada, dan kalian juga bakal dapat data sheet-nya juga seperti ini ya. Nah, ini lebih ke teknisinya sih yang bakal baca ya. Kalau kalian emang sudah ahli ya tinggal dibaca data sheet-nya, tinggal nanti dibandingkan dengan hasilnya ya. Ini. Ya, kalau kalian pasang di Mitra BRT yang sudah punya alat dynonya juga, itu lebih mudah malah ya. Dan juga keunggulan lainnya sebenarnya tadi gue udah sempat singgung di awal ya untuk masukan atau apa namanya ini Noken As. Oke. Noken As ini untuk dari BRT itu dia itu dibuat atau diproses dengan mesin CNC ya. Jadi pemrosesannya dengan jadi bukan bahan yang CNC, ini banyak yang salah kaprah, tapi pemrosesan Noken As-nya ini dibuat atau diproses dengan teknologi CNC seperti itu. Jadi dia bakal lebih presisi dan juga pastinya dia bakal lebih halus gitu ya. Gitu. Terus klaim dari BRT juga dia itu suaranya bakal lebih halus ya, nggak berisik, karena mungkin Noken As lain itu berisik ya, gue nggak tahu, nggak bisa bandingin secara head to head. Cuman klaimnya itu dia tidak berisik dan juga pada putaran tinggi dia tidak floating gitu. Dan untuk harganya sendiri, harganya sebenarnya lumayan ya. Harganya itu di 507.000 untuk yang tipe standar ya, di harga 500 ribuan. Harga yang cukup lumayan, jadi kalian pastiin beli yang sesuai, jangan sampai mubah ya. Dan pastiin silakan konsultasikan dengan teknisi kalian ya, teknisi terpercaya kalian di kota kalian, butuhnya yang seperti apa spesifikasinya, karena harganya lumayan di 500 ribuan, mulai dari bukan 500 ribuan, paling mahal di harga mungkin hampir sejuta ya, sekitar 900 ribuan ya. Ini kembali lagi tergantung kalian beli di mana, wilayahnya ya, tergantung tokonya juga ya. Kalau di gue harga di segitu kurang lebihnya ya. Ntar gue cek dulu ya, harga di 500, tergantung tipe motor ya, lagi-lagi tergantung tipe motor. 500.000 yang paling murah tipe standar itu. Terus ada yang seri tune up yang itu di 600 sampai 800 ribu. Kalau yang tipe R itu di lebih dari 700 ribu sampai sejutaan juga ada, tergantung motornya ya, tergantung motornya ya, tergantung speknya juga mau seperti apa. Dan juga selain tipe S, tipe T dan tipe R, ada lagi satu tipe C. Nah tipe C ini tipe custom, jadi kalau misalkan kalian pengen beli custom itu juga bisa ya, speknya pengen custom juga bisa, silakan kalian bisa langsung ke BRT-nya. Kalau itu biasanya nggak dijual secara bebas, kalian harus request dulu. Biasanya request itu kalian bisa ke toko, sebenarnya request dulu, nanti dari toko requestkan ke BRT, atau bisa langsung ke BRT-nya aja kalau misalkan pengen custom. Silakan kalian konsultasikan secara detail kebutuhan kalian seperti apa itu. Soalnya untuk tipe C nggak dijual bebas ya, yang namanya juga custom. Kalian tinggal
bilang aja spek yang kalian butuhkan seperti apa ya. Nah, jadi itu dia. Dan kebetulan gue di sini pegang yang KLX, jadi buat pengguna KLX yang pengen beli langsung aja linknya dari bawah. Untuk motor-motornya juga tersedia. Gue bakal update terus untuk linknya, karena biasanya kalau ini video sudah lebih cepat di editnya, karena linknya tuh bertahap ya. Karena ada banyak ya, ada banyak banget, dan gue belum upload karena barangnya juga baru datang kebetulan. Jadi mudah-mudahan sudah lengkap ya begitu ini diupload. Kalau misalkan belum ada, silakan kalian bisa komen, bisa request untuk link pembeliannya ya. Itu aja. Kalau misalkan dapat yang lain silakan di kolom komentar. Pembelian linknya ada di bawah. Mau beli grosir juga bisa. Kalau pengen beli grosir silakan bisa klik. Silakan bisa kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Ya, silakan bisa konsultasikan dulu buat teman-teman yang punya bengkel, punya toko variasi yang pengen pulakan ya produk BRT dengan harga yang ya bisa dibilang terjangkau lah ya gitu, dengan sebenarnya nggak ada minimal pembelian sih kalau di gue ya, cuman ya ada syarat ketentuannya lah kalau misalkan itu. Nah itu aja, terima kasih, gue Yogi, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.